Pedoman muncul kalau kita melakukan gerak penjajakan ya. Lebih tepatnya itu rasa bingung, kebingungan, rasa bingung. Ada beberapa ayat dan banyak hadis ya yang bisa memberitahu kita soal-soal beginian ini. Contohnya misalnya ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Perhatikan di kalimat makunta tadrimal kitabu walal iman. Makunta. Kunta itu dari kata kana yakunu kaunan. Kata kerja telah dia bersubjek anta ya, anda, kamu. Kunta. Ingat fi'il madhi itu. Sedangkan tadri itu daro yadri darian. Artinya mengetahui atau menguasai. Kalimat yang di dalamnya ada kombinasi atau gandengan kata kerja madhi, kata kerja telah, dan kata kerja fi'il mudhari, maknanya menjadi dulu pernah gitu. Bukan telah lagi atau sedang lagi, tapi dulu pernah. Itu kombinasi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kunta fi'il madhi, tadri fi'il mudhari. Maknanya menjadi dulu pernah gitu. Artinya dulu kamu Muhammad, Anda Nabi Muhammad pernah makunta tadrimal kitab, pernah tidak mengerti, tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu isi kitab, juga tidak mengetahui apa itu iman. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan dulu itu tadi boleh dicari ya sama-sama ya di ayat di Al-Quran yang dimaksud itu apa gitu. Kalau saya menemukannya di surat Ad-Duha, wa wajadaka dolan fahada. Kenapa saya tertarik dengan ayat itu? Karena fahada, fa itu selanjutnya atau maka, berarti ada sebelumnya. Sebelum dia Allah memberi petunjuk, sebelum dia Allah mempedomani Nabi Muhammad, sebelumnya itu adalah dolan. Dolan itu bingung, ada yang mengatakan sesat, ada yang menafsirkan sesat itu dimaksud adalah sesat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dia tersesat gitu. Ya silakan saja. Kalau saya mengkombinasi atau melihat kombinasi pengertiannya dari dua ayat itu. Dulu pernah Nabi Muhammad tidak mengerti atau tidak mengetahui apa itu isi kitab, tidak mengerti, tidak mengetahui apa itu iman. Yang dimaksud dengan dulu itu adalah sebelum mendapatkan atau sebelum dia Allah mempedomani hada yahdi hudan. Berarti Al-Qur'an di situ yang dimaksud. Karena di situ hada. Hudan itu kan salah satu fungsi dari Al-Qur'an, petunjuk. Dia memberi petunjuk. Yang dimaksud dia memberi petunjuk itu dengan Al-Qur'an, maksudnya memberi petunjuknya gitu. Jadi dolan itu adalah tidak mengerti apa itu isi kitab. Dia bingung. Datanya, buktinya apa? Dia lari ke Gua Hiro. Sebelum dapat Al-Qur'an, dapat wahyu Al-Qur'an, dia berdoa di Gua Hiro. Ya Allah, mana yang benar? Orang yang kalau sudah berdoa mana yang benar, berarti itu ada kerja bingung, ada aktivitas bingung. Orang yang bingung sudah pasti dihadapkan berbagai pilihan. Atau minimal dua pilihan yang membingungkan. Mana yang benar? Kan begitu. Berarti ada kerja membandingkan juga di dalamnya. Itu yang mungkin disebut penjajakan tadi gitu. Tapi harus tahu modal dasarnya harus bingung gitu. Jadi jangan alergi dengan kata bingung. Sekarang itu banyak, Pak. Orang yang pura-pura bahagia, pura-pura tenang, pura-pura senang hidupnya, pura-pura nyaman, padahal sehari-hari itu bingung. Gitu. Karena banyak perbandingan di dalamnya. Dia bertengkar sehari-hari dalam pikirannya. Sebenarnya itu bagus. Saya kan sampai di Facebook itu menyarankan, bukan menyarankan sih. Bingung itu awal yang baik untuk mencapai ketenangan. Orang untuk tenang harus melalui bingung dulu. Karena Rasul itu mengalami seperti itu. Mengalami yang disebut bingung itu adalah makunta tadrimal kitabu walal iman. Seperti itu. Disitulah
bisa juga dikatakan kemurnian atau ketulusan atau kebersihan hati ya. Kebersihan hati maksudnya dia tuh tidak berpihak kemana-mana, bersih aja, kosong gitu, bersih. Maksudnya dia siap membandingkan satu hal dengan yang hal lain itu dibandingkan. Contoh Umar bin Khattab. Sebelum dia membaca surat pertama itu surat Toha ya kan. Saudaranya sempat agak-agak takut memberikan agar Umar itu membaca surat Toha itu. Tapi kata Umar apa? Biarkan saya membaca dengan kebersihan hati saya, ketulusan hati, kemurnian hati. Begitu dia baca beberapa ayat, dia langsung menyimpulkan. Nah, kesimpulan itu kan didapat dari susunan persoalan dalam keseluruhan bulat. Berarti Umar bin Khattab sudah menyerap berbagai ajaran nenek moyang pada waktu itu. Dia kan termasuk tokoh di situ, termasuk cerdas, walaupun temperamen, bisa dibilang begitu. Tapi dia bisa menangkap segala ajaran dan dia membandingkan dengan surat At-Toha. Dia menyimpulkan apa? Ini mah bukan dari manusia, tapi dari Rabbul Alamin, dari Rob semesta alam. Itu modal dasar, walaupun belum mendapatkan pedoman yang dinamakan Al-Quran itu. Ada kemurnian hati, ada kebersihan hati, mau membandingkan satu dengan yang lainnya. Ketika dapat ujian apalagi ya, dihadapkan berbagai macam pilihan, dikaji pilihan-pilihan itu, jangan ditinggalkan. Begitu. Kalau